Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun Sobat Medsi berada, kembali lagi ya di podcast Medsi yang seri ketiga. Ini seri ketiga. Gimana kabarnya Sobat Medsi? Semoga pada baik-baik aja, sehat semua di tengah ya namanya juga kehidupan ya, bukan kehidupan lagi Sobat Medsi ya, kehidupan gitu. Tapi kita harus tetap semangat dalam menjalani hari-hari gitu. Oke, tanpa lama-lama, pada kesempatan kali ini aku gak akan sendirian gitu. Tentunya juga akan menghadirkan narasumber yang inspiratif gitu, inspiratif buat Sobat Medsi menjalani hari-hari gitu kan. Ada Mas Dandi dan Mas Adi. Nah, gitu. Jadi kali ini nanti kita akan banyak membahas tentang seperti biasa tentang perkuliahan gitu, lika-liku menjalani perkuliahan di Medsi seperti apa, dan ya pokoknya simak aja lah gitu. Baik, gimana nih Mas Dandi, Mas Adi kabarnya? Halo, Mas Iqbal. Ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, bisa perkenalkan diri dulu deh, biar Sobat Medsi juga kenal. Siapa tahu nanti habis ini followers Instagram sama TikTok. Waduh. Berat. Iya, saya Dandi Prakoso ya. Masuk di Medsi ini tahun 2023. Untuk rutinitas sekarang saya kerja di PT PLN ya, di kantor pusat Jakarta. Mungkin itu ya Mas ya, apa lagi? Mungkin asal atau background. Oh iya, satu. asalnya dari Tangerang, S1-nya dulu di Teknik Lingkungan, kebetulan juga di Medsinya ini konsentrasi Teknik Lingkungan. Oke. Ini ya, itu Oke, ya. siap. Kalau Mas Adi sendiri gimana? Oke, perkenalkan Sobat Medsi, nama saya Adi Munahar. Saya dari Jakarta. Kebetulan S1 saya di Teknik Sipil ITB, dan sekarang saya ditugaskan di PLN Balikpapan untuk bagian project. Seperti itu Mas. Oke, berarti asli Bandung atau? Asli Jakarta aku. Oh, asli Jakarta. Mhm. Oke, nah Iya. itu ya tadi sekilas latar belakang dari narasumber kita pada kesempatan kali ini gitu. Nah, tadi kan Sobat Medsi juga udah tahu ya kalau semisal kedua narasumber kita ini sekarang sedang bekerja di PT PLN ya. PT PLN. Nah, pasti Sobat Medsi penasaran dong kiranya menjalani perkuliahan apalagi S2 ya, S2 terus disambi dengan kerja juga kan, gimana cara bagi waktunya dan lain sebagainya lah, seperti itu. Nanti kita coba kulik aja. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu deh Mas, ini Mas Dani sama Mas Adi ini masuk ke Medsi ini jalur apa sih? Kan banyak ya di Medsi ya, ada jalur reguler, beasiswa, macam-macam lah. Nah, kalau Mas Dani sama Mas Adi ini masuk Medsi lewatnya jalur apa? Monggo. Oh ya, ya. Jadi emang kita di PLN emang lagi masif ya, ada program belajar ya. Nah, program belajar sendiri itu kalau yang emang di provide dari kantor itu ada yang program belajar untuk tugas belajar itu full meninggalkan kedinasan ya, dan itu mostly ke luar negeri. Nah, kebetulan kalau kita ini di program yang PBJJ ya, pembelajaran jarak jauh, tapi tidak meninggalkan kedinasan. Gitu. Nah, untuk keduanya tuh awalnya ada seleksi masif gitu, jadi udah diseleksi. Nah, kebetulan kami ini diarahkan untuk yang program PBJJ. Gitu. Jadi kami tetap kuliah tapi nggak meninggalkan kedinasan, dan ya kami juga diarahkan untuk yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi itu. Jadi awalnya emang seleksi, cuman untuk peminatan atau jurusan untuk studinya ini udah sesuai dengan kebutuhan perusahaan sama posisi kami di unit masing-masing gitu, kebutuhannya apa. Jadi berarti gitu. Ada semacam kerjasama lah ya? Iya, kerjasama. Gitu. Ada MOU-nya gitu ya? Ada MOU-nya gitu. Dan ini pertama kalinya di Medsi ya Mas ya? Dan ini pertama kali dari PLN pertama kali di Medsi. Ya. Oke. Menarik juga tuh. PLN pertama kali juga berarti kan sama Medsi gitu kan ya. Semoga harapannya berarti kan kedepannya bisa terus kerjasama gitu. Iya, harapannya seperti itu Mas. Oke. Oh, berarti
di PLN itu sendiri lagi masif itu ya Mas ya? Masif untuk apa? Program belajar. Program belajar, Oh, peningkatan kompetensi Iya, ya dari jalur akademik gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan berarti apa ya? Maksudnya program belajar itu kan yang mengadakan dari PT PLN-nya ya. Kira-kira dari entah Mas Dani atau Mas Adi atau teman-temannya Mas Dani sama Mas Adi gitu, ada yang kayak aduh, sebenarnya nggak pengen kuliah sih, cuman karena ada tuntutan karena dari perusahaan ada program belajar dan khusus gitu, akhirnya ya udahlah. Atau kebanyakan emang wah ini Iya. kesempatan yang ditunggu-tunggu Iya. gitu. Mana? Coba. Mas Adi? Ya kalau jawab ya Mas. Iya. Kalau kami sih melihatnya ini potensi yang bagus Mas ya, kesempatan yang bagus bagi kami karena kapan lagi kita bisa kuliah dibiayain sama perusahaan iya ya, sih, dan benar apalagi nih program magister yang notabene-nya sangat challenging baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi load pekerjaan. Nah, gitu. Dengan konsep seperti ini, pembelajaran jarak jauh ini kita tetap tidak meninggalkan kedinasan kita dan tetap diberi tanggung jawab untuk melanjutkan studi sampai selesai seperti itu. Ini kesempatan yang bagus bagi kami untuk meningkatkan skill kami. Gitu. Berarti apa ya, bisa dibilang apa, karyawannya PLN ini juga ini ya sangat menunggu program ini juga gitu ya. Iya, betul. Itu kan karena ya itu tadi lah mungkin dibiayai sama perusahaan dan lain sebagainya lah kayak gitu. Iya. Menarik. Mungkin tambahan apa Mas ya, apa di awal seleksi itu emang yang daftar nih emang mereka yang sudah sepakat untuk mau mengikuti tugas belajar gitu. Jadi ketika emang sudah dapat slot untuk tugas belajar pasti lebih antusias gitu. Iya, karena ada seleksi komitmen juga. iya. Udah kemungkinan besar tuh ada yang komit untuk emang pengen studi sambil entah sambil kerja atau yang full studi aja ya. Gitu. Oh, berarti maksudnya tidak mewajibkan seluruhnya untuk Tidak mewajibkan, tapi peminatnya justru ternyata di luar juga. Oh, banyak. Banyak Membludak. Oke. Ternyata Makanya tadi sampai ada yang di luar negeri juga ya Mas ya? ada di luar negeri programnya. Oke. Nah, menarik sih. Apa bisa dibilang jalurnya Mas Dani, Mas Adi dan kawan-kawan ini ke Medsi gitu, ada jalur kerjasama ya antara Medsi sama PLN seperti itu. Nah, tadi kan Mas Dani sama Mas Adi udah menjelaskan masuk Medsinya pakai jalur apa tuh, ya kan? Nah, sebenarnya aku penasaran sih, Mas Dani sama Mas Adi ini lulus S1 tahun berapa berarti? Kalau saya 2016. 2016, Mas Adi? Saya 2015. 2015. Iya. Nah, itu kan rentang waktunya ya sekitar 9-10 tahunan. Hampir gitu 10 kan. tahun. Nah, ketika masuk Medsi itu gimana, ada shock culture ya kalau kata anak Jaksel. Tapi kok di sini ada Joksel juga kan? Joksel. Joksel. Jogja Selatan ya. Jogja Selatan. gitu. Iya. Jadi kalau misalnya di Jaksel kan ada Which is terus kemudian yang lagi hype kan, aduh iya lagi itu kan. Bener lagi. Kalau di Joksel itu ada istilah hooneh. Nah itu. Gitu. Baru tahu itu kita. Gitu, ada itu. Nah itu kan ada rentang waktu hampir 90 tahun ya kan Mas. Nah itu kira-kira waktu pas masuk Medsi ada adaptasi dulu nggak sama kuliah di sini gitu? Mana Mas Adi dulu? Aku dulu ya. Ya. Ya kebetulan kan memang keseharian saya di bergelut di seputar engineering Mas. Ya. Nah, kalau engineering ini kita kan nggak terlepas dari tanggung jawab terkait review dokumen teknis, dan itu kan erat kaitannya dengan dunia perkuliahan. Jadi saya rasa ini bukan menjadi hal yang challenging ya, walaupun kita ada gap antara tahun 2015 sampai tahun 2023 kemarin, tapi kami rasa itu tidak terlalu jomplang sekali kan Mas. Harian kita ini sudah bergelut sama hal yang berbau teknis seperti itu Mas. Oke. Dan teman-teman lainnya juga mungkin ada teman lainnya yang backgroundnya itu bukan teknis ya, mungkin di bidang sumber daya manusia ada juga ya, dari SDM, terus ada yang juga dari K3L yang mungkin notabene tidak terlalu teknis, dan itu mungkin ada penyesuaian lagi dari teman-teman yang seperti itu gitu. Tapi Tapi so far aman. Oke. Tidak terlalu banyak penyesuaian. Oke, berarti ya masih oke lah gitu, not bad lah, not bad gitu. Nah tapi nah itu kan ketika awal ya. Nah, tapi kalau sekarang kan berarti Mas Dani sama Mas Adi udah semester 4 juga berarti kan? Iya, semester 4. Iya kan, udah lagi jalan semester 4 lah seperti itu. Nah dari semester 1 sampai semester 4 kiranya apa nih yang Mas Dani dan Mas Adi dapatkan ketika kuliah di Medsi gitu?
Entah dari segi experience atau apapun mas. Ya, yang pasti itu ya mas ya, balik lagi ke dunia akademik itu ya. Pasti ya, walaupun alhamdulillah nggak terlalu adaptasi, cuman ya perlu ada penyesuaian ya dari kita yang biasa gaya kerja itu kan praktis, taktis ya, tapi kita sekarang harus ngikut balik ke metodologi yang ada di akademik. Dan ya itu bukan hal yang buruk, cuman mungkin kita ada penyesuaian dikit. Cuman ya itu jadi ngebalikin gimana kita ngebangun kerangka yang sistematis ya, apalagi kan teknik sistem betul. Kan kita kalau ada masalah apa ngomongnya sistemnya jelek. Sekarang beneran harus bikin sistem yang mendekati ideal ya, jadi kembali terarah gitu ya secara kerangka mikirnya, jadi ke-refresh lagi lah dari yang 10 tahun itu. Mungkin itu sih, dan paling enggak ya kita bisa refresh, ketemu teman-teman satu refresh lagi pengalaman dunia perkuliahan lagi yang udah lama tidak kita temui. Lagi kita juga di Match ini untungnya kita dapat dosen-dosen dari berbagai disiplin ilmu ya. Jurusannya lumayan variatif itu dan sangat variatif ya maksudnya. Dan itu enaknya di teknik sistem itu kita fleksibel dan kita dapat banyak exposure ya dari beberapa dosen-dosen yang profesional di bidangnya masing-masing seperti itu mas. Jadi memperkaya insight gitu. Betul. Ya, mas, ya? Betul. Dan tentunya sama ini aku penasaran banget sih mas. Kan ini tadi Mas Dani backgroundnya teknik lingkungan, terus Mas Adi juga teknik sipil gitu kan. Terus kebetulan kalau nggak salah Mas Dani sama Mas Adi ini di sini konsentrasinya teknik lingkungan ya. Kami yang dari PLN kebetulan teknik lingkungan, diarahkan ke teknik lingkungan. Nah kira-kira selama proses pembelajaran di Metsi itu apa yang udah Mas Dani sama Mas Adi dapatkan sini kiranya ini nggak sih relevan atau benar-benar membantu menunjang pekerjaan? Mungkin Mas Adi dulu ya. Atau mungkin nanti bisa diceritakan lebih spesifik. Ini mata kuliah ini sangat ini banget nih di pekerjaan. Yang dari project nih. Oke. Kebetulan saya di project langsung ya mas ya. Kalau untuk kebermanfaatan di keseharian pekerjaan saya ini, saya melihatnya sih karena ya itu tadi yang saya bilang bahwa Metsi ini kan multidisiplin ilmu ya, hampir semua dari sisi mungkin ada geodesi ada, terus ada teknik industri, mesin pun ada gitu kan. Nah ini bisa kita aplikasikan kalau saya di bagian teknis itu saya ambil contoh di bagian pemetaan atau GIS. Nah itu kan ada kaitannya dengan pemetaan ini kan kemarin ada beberapa mata kuliah yang menyinggung soal mapping juga dan ya saya rasa ini bisa kalau kita bisa mencari celah mana sisi yang bisa kita fokuskan. Kayak misalnya kita punya dosen yang memang dia profesional di bidang GIS atau Geospatial Information System, nah kita bisa kejar terus dosen tersebut untuk bisa kita kulik lagi nih, kita bisa tanya-tanya, kita bisa sharing, explore lebih jauh lagi, dan itu saya rasa memang relasi baik kita dengan dosen ini menjadi sebuah potensi yang bagus buat kita asah kemampuan kita di pekerjaan kita nanti gitu. Makanya saya rasa buat teman-teman yang belum bergabung di Metsi, saya rasa ini potensi yang bagus untuk kita menjalin kerjasama dengan relasi dengan dosen-dosen untuk bisa kita asah lagi skill kita di pekerjaan kita nanti gitu. Kira-kira seperti itu mas. Berarti ini ya cukup mengupgrade. Betul. Upgrade gitu ya. Oke. Oh iya, sebenarnya ini diminum dulu mas. Nggak apa-apa. Oh iya, monggo mas. Kita minum dulu. Tak minum dulu ya mas. Oke. Nah itu ya tadi ya Sobat Metsi udah dijelaskan kalau misalnya ya so far perkuliahan di Metsi itu enak. Jadi buat Sobat Metsi yang mau kuliah di Metsi santai aja, di sini tuh enak, dosennya enak gitu kan, atau ada apa-apa ada fasilitas lengkap lah pokoknya kayak gitu. Nah terus ini mas, aku mau coba flashback lagi dikit ya, ini tadi baru kepikiran soalnya mas. Nah kan Mas Dani sama Mas Adi ini kan masuk jalur kerjasama ya. Terus kebetulan ini kan angkatan pertama juga PLN kerjasama sama Metsi nih. Iya benar. Nah ketika udah tahu kita bakal lanjut di Metsi nih, kira-kira itu kan asing banget ya mas. Awalnya ya. Iya kan. Nah itu kira-kira dulu setelah tahu itu apakah Mas Dani dan Mas Adi tuh langsung buka Google gitu searching Metsi ini apa sih gitu kan? Kira-kira gitu kan dulu?
Pasti. Gimana? Pasti. Penasaran kayak gitu. Cuman kalau katakannya wes jalan no se. Oh, siap. Alhamdulillah ada jalan ya wes lah. Oke. Engko ya iso-iso dewe. Oke. Tapi ya akhirnya cari tahu, oh ini apa arahnya silabusnya Oh, ini. iya. Oh ya udahlah masih inline lah ya, bisa disesuaiin gitu. Oke. Overall ya oke lah, udah baca dari apa portonya juga, oh ya masih masuk lah. Dan bersyukurnya juga teknik sistem di UGM ini, magister teknik sistem ini juga merupakan salah satu magister tertua ya, maksudnya bisa dibilang tertua juga ya, karena magister teknik sistem ini saya dengar juga memang dari tahun 90-an ya, khusus teknik sistem. Udah dari dan di Indonesia ini terbilang langka juga konsentrasi teknik sistem ini, dan ini berada di bawah langsung pengawasan dari Fakultas Teknik ya, teknik sistem ini. Jadi saya rasa ini menjadi pilihan yang sangat baik karena terbilang langka di Indonesia ini teknik sistem ini. Gitu, Mas. Dengan akreditasinya ya. Dan akreditasinya juga udah unggul ya. Dan gelarnya MN. MN lagi. Oke. Kapan lagi dapat MN gitu ya? Iya. Harus dari luar negeri biasanya. Iya, itu dia. Nah, itu tadi ya. Biar nggak penasaran. Soalnya tadi aku penasaran kira-kira ketika udah tahu apa bakal lanjut di Metsi gitu, kira-kira penasaran nggak ya, kan namanya asing gitu kan. Apa teknik sistem ini apa Ya, kan, nggak betul. ada S1-nya dan lain sebagainya kayak gitu. Oh ya. Berarti Mas Dani dan Mas Adi ini juga merasakan apa yang aku rasakan. Mencari tahu ini apa sih jurusan. Iya, betul. Tapi so far pas menjalani ya enak sih, aman aja. Aman. Kayak gitu. Nah, lanjut ya Mas. Mas Dani sama Mas Adi ini kan sekarang semester 4 ya? Iya. Otomatis udah bebas teori kan? Sekarang berarti udah Iya, full di tesis kan. full di tesis ya? Betul. Nah, kira-kira bisa nggak sharing tentang rencana tesisnya Mas Dani sama Mas Adi? Secara singkat aja, gak susah aja Mas. Oke, kalau aku kan bidangnya ini sekarang kerja di bidang audit ya. Terus kebetulan ya ada kaitan juga sama energi terbarukan, khususnya di co-firing. Oh. Ya, jadi kan ya udahlah inline ya teknik lingkungan. Akhirnya ya udah saya lihat di apa yang kira-kira bisa dioptimalin dari yang saya lihat di kantor. Terus saya bawa ke sini, saya ajukan proposal untuk tesis ke pembimbing dan ya itu juga inline dengan mata kuliah yang kemarin saya dapat. Jadi ya udahlah, alhamdulillah saya udah inline semua antara kebutuhan perusahaan untuk apa yang perlu dikembangkan, terus metodologinya saya dapat di kuliah, dan ya pembimbing setuju untuk coba ya dianalisis gimana jadi penelitian gitu. Jadi inline semua. Aman lah berarti ya Mas. Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semoga terus aman. Amin Mas, amin. Kalau Mas Adi sendiri? Sebulan lagi ya. Iya. Insya Allah. Kalau dari saya sendiri Mas, saya tujuan saya untuk ngambil topik tesis penelitian ini kan saya ingin penelitian saya ini sebesar-besarnya untuk manfaat di korporat itu sendiri ya Mas ya. Nah, saya lihat di topik saya kebetulan saya mengambil tema seputar bangunan hijau. Oke. Nah, Green building berarti. Green building. Karena di Balikpapan ini kan dekat dengan IKN ya. Oh ya. Nah, IKN ini kan notabene-nya banyak bangunan-bangunan yang diharuskan untuk memiliki sertifikasi bangunan hijau. Bangunan gedung hijau. Nah, ini saya rasa beberapa infrastruktur yang ada di IKN ini, khususnya untuk PLN itu sendiri, itu juga mendapat mandatori dari otorita untuk mengusung tema green building ini. Dan saya rasa penelitian saya ini seputar green building ini bisa memberikan manfaat lebih untuk nanti proses sertifikasi bangunan gedung hijau, terus mungkin evaluasi dari sistem engineeringnya, mungkin operasional nanti penghematan efisiensi energinya seperti apa. Nanti saya harapkan penelitian saya bisa bermanfaat buat itu, tidak jauh dari situ. Benchmarking ya. Harapannya jadi benchmarking juga gitu. Nah itu tadi Sobat Metsi udah dengerin kan apa namanya tema topik penelitian dari Mas Dani sama Mas Adi. Keren, jujur saya ngeliat secara garis besar dijelasin aja udah keren banget nih. Kalau udah jadi keren banget. Amin. Yakin siap. Tertarik nggak Sobat Metsi? Pasti tertarik. Makanya nanti setelah ini Sobat Metsi kalau mau S2 langsung searching aja di Google Metsi FT UGM pasti ada tuh, langsung ada. Situ mau dari apa cara pendaftarannya seperti apa dan lain sebagainya, Sobat Metsi bisa cari tahu sendiri di semua sosial media Metsi FT UGM seperti itu. Nah Mas, sebenarnya aku mau mempertanyakan tentang beberapa apa ya, bisa dibilang isu lah ya,
isu terkini aja sih. Cuman ya aku cuma pengen dengar dari pendapatnya Mas Dani sama Mas Adi aja gitu. Ada tiga. Apa tuh? Nggak usah. Jangan berat-berat ya. Nggak usah. Serius banget sih, cuman pengen tanggapan aja gitu. Yang pertama, PLN ini kan bisa dibilang apa ya, stakeholder utama ya dalam transisi energi gitu. Salah satu ya kan. Nah kemudian apalagi Indonesia ini kan juga sedang mengejar target di tahun 2060 itu kan net zero emission itu kan Mas. Nah kiranya Mas Dani sama Mas Adi ini optimis nggak dengan target atau tujuan tersebut gitu? Itu aja sih Mas. Mas Adi gimana? Monggo. Kalau saya optimis Mas. Optimis lagi kita bisa menyusun strategi tersebut dari tahun ke tahun dan kita awasi secara komprehensif ya. Saya rasa itu akan sangat possible jika kita melakukan pengawasan secara ketat dan juga didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh perusahaan maupun dari pemerintah itu sendiri gitu Mas. Oke. Kalau Mas Dani optimis juga? Optimis dong, insya Allah. Dan dia harus optimis seperti optimisnya MU akan juara Liga Eropa. Itu dia ya. Iya. Itu dia. Nah itu yang pertama terkait optimisme Indonesia ya net zero emission. Oke. Nah terus yang kedua nih Mas, ini baru-baru banget nih. Kemarin itu kan Kementerian SDM habis ngeluarin permen itu ya Mas ya, permen nomor 10 tahun 2025 tentang roadmap transisi energi sektor ketenaga listrikan itu. Nah itu kan sangat baru banget ya, dan kayaknya kalau mau dicari apa ya istilahnya ulasan atau review dari permennya juga masih sedikit juga gitu. Tapi tanggapannya dari Mas Dani sama Mas Adi itu kira-kira gimana? Dengan adanya kebijakan ini apakah jadi kayak apa ya, akselerasi menuju transisi energi itu, oh ini juga jadi satu pijakan optimisme lah dengan adanya kebijakan ini. Ya jadi justru makin optimis banget lah kalau transisi energi itu bakal cepat tercapai. Iya, yang pasti ya Mas, kalau emang program didukung sama dasar hukum tuh pasti jauh lebih ini. Sebenarnya dari situ aja udah cukup terjawab ya dari dengan permen-permen yang terus diperbarui, terus ada turunan-turunannya tuh juga udah cukup jelas lah, berarti emang clear kita mau mendukung ke arah sana itu. Berarti emang ya dari policy itu udah inilah, itu yang nomor satu tuh di policy dulu. Kalau polisinya udah aman, permasalahan teknis juga bakal insya Allah mengikuti. Siap. Oke, nah itu yang kedua. Nah sama yang terakhir nih Mas, nih kemarin sempat viral juga nih di semua sosial media, tanggapannya Mas Dani sama Mas Adi ketika salah satu pulau di Indonesia kemarin blackout. Itu gimana tuh? Itu kan Bali. Ya Bali itu kan kemarin PLN kan sampai wah itu gimana? Mana Mas Adi mengikuti? Aku terus terang tahu kulitnya aja Mas, karena kemarin untuk detailnya mungkin teman-teman dari operasional yang begitu paham ya. Yang saya dengar memang karena gangguan di bawah laut ya, saluran kabel bawah lautnya itu ya, SKLT-nya. Nah ini memang saya rasa dari upaya mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan, apalagi proses recovery-nya itu terbilang cukup cepat ya Mas. Mendapat apresiasi dari Gubernur Bali juga ya. Saya rasa ini patut diapresiasi oleh teman-teman PLN, khususnya bagian pemulihan kemarin, proses blackout kemarin. Saya rasa itu patut diapresiasi karena ini langkah yang menurut saya tidak mudah ya, apalagi kabel bawah laut ini kan challenging ya untuk perbaikannya seperti apa. Nah, saya tidak terlalu paham teknis perbaikannya seperti apa. Intinya itu terlihat sangat challenging itu memperbaiki gangguan seperti itu, dan dari sisi risiko mungkin kita bisa evaluasi lebih lanjut lagi, dan proses-proses mitigasi yang bisa mungkin recovery-nya 1 hari bisa nanti hitungannya jam aja gitu nanti. Ya itu memang kita tidak bisa menghilangkan risiko itu ada, dan risiko itu tetap bagaimanapun akan tetap ada, dan yang kita bisa kontrol ini adalah bagaimana proses mitigasinya nanti ke depannya. Dan saya rasa ini sudah dievaluasi oleh teman-teman PLN semua, dan kita harus dukung, dan kejadian seperti itu saya rasa seperti harapan tidak terjadi lagi, dan saya rasa gangguan itu memang tidak bisa kita ambil contoh kayak gangguan
koneksi jaringan internet. Nah itu kan kita tidak bisa full dari pasti. 10 tahun nonstop gitu misalkan gitu ya kita tidak bisa ngindarin nanti. Yang kita bisa lakukan hal terbaik adalah mitigasinya itu sendiri. Mitigasi ataupun meminimalisir. Minimalisir. Ya. Tapi jujur kemarin penanganan blackout di bawah itu cepat banget sih mas. Iya kan mas? Tuh jadi ya alhamdulillah ya, kami ya mohon maaf ya sekiranya itu. Tapi ya atas nama perusahaan juga. Tapi pasti kita akan terus perbaikan ya. Seperti yang Mas Adi bilang ya pasti akan kami improve ya, paling nggak hilang nggak mungkin, tapi proporsinya akan makin mengecil terus ya. Ya karena kami upayakan. Salah satu core value kita kan untuk kita mengedepankan pelayanan untuk customer itu sendiri juga gitu. Oke. Nah jadi ini Mas Dandi sama Mas Adi kenapa aku mempertanyakan 3 pertanyaan itu tadi supaya Sobat Medsi juga mengetahui bahwasanya selama kita menjalani perkuliahan di Medsi ini juga tetap tetap update, tetap relate sama isu-isu terkini kayak gitu kan. Nah itu serunya kuliah di Medsi itu juga. Jadi ya pokoknya kuliahnya seru lah, update isu terkini dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ini terakhir nih mas, buat Mas Dandi sama Mas Adi, kiranya harapan buat Mas Dandi, Mas Adi dan teman-teman, terus kemudian pesan buat Sobat Medsi. Kalau dari Medsi ya menurut saya overall ya buat program perkuliahan ini udah bagus ya, dari mulai konsentrasinya tuh udah, pembagiannya tuh udah cukup diverse ya, terus juga dari dosen segala tuh udah hampir semua tuh ada ya buat ngasih insight tuh dari sisi teknis atau dari sisi yang lain mungkin ya, yang ada soft skill-nya juga kemarin kita selama kuliah. Mungkin kalau dari yang kemarin tuh udah secara technically ya, kalau itu udah cukup bagus. Mungkin barangkali mempertimbangkan untuk kedepannya akannya lebih ke arah bisnis mungkin ya, barangkali ya. Mungkin itu sih. Kalau harapannya dari saya ya semoga emang yang saya lakukan sama di Medsi, terus penelitian saya nanti ya bisa bermanfaat untuk hal yang lebih makro ya. Mungkin itu sih. Kalau pesan-pesannya mas, kalian mas buat Sobat Medsi gitu? Pesan-pesannya sih ya buat yang emang cari ini ya, buat mau studi master ini sangat bisa dipertimbangkan. Mungkin ya dari lihat dulu ya dari portonya di website itu menurut saya udah lengkap ya infonya ya, karena emang ada di situ ya. Kalau masih mau lebih detail ke sekretariat dan nggak usah takut kayak bakalan bingung atau nggak inline ya sama disiplin ilmu sebelumnya ya, semua bisa disesuaikan ya Mas Adi. Termasuk tesis kita pun juga beliau-beliau ini bisa menyesuaikan mana yang pas dengan kebutuhan kita, dan beliau-beliaunya juga menyesuaikan mentor-mentornya gitu, karena emang kayaknya kalau lihat dari sini jurusan hampir semua jurusan ada ya dosennya ya. Iya betul. Hampir semua jurusan ada, jadi tenang aja bisa di-adjust semuanya di sini. Bisa dikondisikan Pak. Apalagi kalau kita ngomong lingkungan ya Mas ya. Kalau ngomong lingkungan semua aktivitas manusia itu semua berdampak pada lingkungan ya. Khususnya dari mungkin kita ngomongin industri, manpower, ngomongin sumber daya manusia, itu kan hilirnya itu bakal ke lingkungan juga gitu. Nah itu saya rasa menjadi fleksibilitas bagi Medsi ini sendiri untuk mengeksplor lebih jauh lagi konsentrasi yang bisa kita miliki gitu. Kalau Mas Adi sendiri gimana? Kalau harapan untuk Medsi sendiri, saya sangat mengapresiasi teman-teman dari khususnya staf pengajaran Medsi ini yang sangat kooperatif untuk membantu masa perkuliahan kami ini. Kita dibantu banyak dan juga saya rasa untuk perbaikan sendiri overall sudah bagus Mas. Cuma untuk mungkin dari proses ini ya, kita konsentrasi topik tesis ini kita bisa lebih mitigasi dari awal ya, dari awal perkuliahan udah kita memang udah kita sudah ini sih, kemarin sudah beberapa teman-teman sudah diusulkan dari awal untuk topik penelitian. Cuma controlling semester by semesternya itu harus mungkin bisa
agak lebih ada checkpoint intens checkpoint lah ya. ya. Checkpoint Checkpoint yang ya. harus per berapa ini, tapi ada lah atau sebulan sekali Tapi, sekedar diskusi, kali ada insight like Betul. Tapi overall komunikasi Overall udah kami oke. kami dengan fakultas dan prodi ini memang sangat baik, Mas. Dan saya sangat benar-benar mengapresiasi teman-teman fakultas dan prodi ini sangat kooperatif sekali. Alhamdulillah itu yang paling mempermudah. Iya, apalagi itu sebenarnya bukan masalah kuliahnya ini, tapi lebih ke koordinasinya. Koordinasinya. Apalagi kan kami kerja day by day ini kita kan ada rutinitas. Kita pulang kerja jam 5 sore dan setelah itu kita kuliah, dan ada beberapa mungkin yang nggak bisa kuliah, kita dibantu lagi diberikan materi atau diberikan rekaman ulang atau seperti apa. Itu sangat bagus lah. Itu nilai plus lah itu, karena ya kayaknya sederhana ya, tapi itu yang justru paling signifikan sebenarnya. Sesimpel jam kuliah yang bisa disesuaikan, itu udah cukup bagus itu rekaman ya itu. Kalau pesan-pesan Mas Adi? Pesan buat teman-teman teman-teman calon yang penonton yang pengen masuk ke Medsi, untuk teman-teman apalagi yang belum tahu nih mau masuk jurusan mana magisternya, saya rasa Medsi ini pilihan terbaik teman-teman sekalian, karena ya seperti saya bilang tadi bahwa ini fleksibilitasnya sangat tinggi. Kalau Mas Mbak ini masih bingung mau masuk ke konsentrasi mana, mungkin sambil jalan bisa ditelusuri mata kuliahnya, dan nanti bisa ketahuan nih mana preferensi yang kira-kira cocok untuk jadi bahan penelitian nantinya, seperti itu. Teknik sistem ini sangat recommended karena fleksibilitasnya yang sangat tinggi itu, kira-kira. Jadi tunggu apa lagi Sobat Medsi sekarang? Tinggal langsung kunjungi semua sosial media Medsi FTUGM. Di situ semua lengkap terkait apa ya, pendaftaran, perkuliahannya nanti gimana dan lain sebagainya, situ lengkap. Jadi nggak usah lama-lama lah Sobat Medsi gitu, kayak kalian tuh nunggu apa sih gitu? Tinggal daftar aja, apa susahnya gitu, iya kan? Nah ini ada satu pertanyaan terakhir, biar Sobat Medsi penasaran. Apa tuh? Pertanyaannya adalah tips and trick masuk PLN dong. Waduh. Pengen tahu jawabannya Sobat Medsi? Makanya join Medsi dulu. Gitu dong. Ya mungkin itu aja sih Mas Jadi. Oh, nggak dijawab berarti ya? Biar penasaran. Join dulu. Join dulu. Oh iya, tambahan Mas. Mungkin Medsi ini salah satu prodi ya, yang medsosnya menurut saya cukup aktif banget. Jarang ada prodi atau jurusan atau fakultas ya yang seaktif Medsi menurut saya. Dan ya kan sekarang eranya IG ya. IG-nya udah tersusun rapi, enak gitu dilihatnya. Jadi ya benar pintu masuknya dari medsos lah itu. Iya, cukup informatif. Bisa dinilai lah gimana. Informatif semuanya. Itu. Nah, jadi ya itu tadi pesannya. Tunggu apa lagi lah buat Sobat Medsi gitu kan. Nggak usah lama-lama. Nah, kalau Sobat Medsi pengen tahu tips and trick masuk PLN, join dulu Medsi. Join dulu Medsi, baru nanti tahu ya kan. Gas lah. Nah, mungkin itu aja Mas Dani, Mas Adi. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Jaya di darat, laut dan udara. Itu dia kan. Ya mungkin itu aja ya Sobat Medsi. Sesi podcast pada kesempatan kali ini ya. Ditunggu lagi kesempatan-kesempatan lain bersama narasumber yang pastinya inspiratif dan juga apa ya luar biasa tentunya gitu. Tapi kalau misalnya viewersnya cuma 100, 200, ayolah dari 100 ya 20 bisa lah masuk Medsi dulu gitu kan. Biar Medsi ini makin oke gitu ke depannya. Mungkin itu aja sih ya kalau dari aku. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.